Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bersyukur pada Allah bahwa sampai hari ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa menikmati indahnya hari-hari bersama Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang menghantarkan kemuliaan buat kita dunia dan akhirat kelak. Salawat dan salam semoga limpahkan kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengalaman pertama begitu menggoda. Dan Ramadan kali ini adalah sebuah pengalaman yang betul-betul pengalaman yang berbeda. Ramadan yang lalu kita nikmati dengan semarak Ramadan yang luar biasa. Masjid di mana-mana penuh dengan jamaah. Di malam hari, pagi hari, siang hari, bahkan di sore hari ramai dengan tilawah Al-Quran. Bahkan anak-anak pun seolah-olah menemukan satu titik cintanya kepada masjid, sehingga yang mereka rindukan adalah masjidnya. Namun Ramadan yang seperti itu di Ramadan tahun ini tidak kita temukan. Kita tidak jumpai sore hari ada semarak sanlat Ramadan. Kita tak jumpai malam hari ada nikmatnya tarawih berjamaah. Kita tak dengar dari setiap penjuru masjid ada orang-orang tilawah Al-Quran baik sendiri maupun bersama-sama. Dan inilah pengalaman indah Ramadan tahun ini. Maka sangat sayang seandainya indahnya Ramadan seperti ini kemudian kita tidak maksimalkan untuk menjemput kemuliaannya. Hari ini tak terasa kita sudah melalui Ramadan setengah dari perjalanan waktu Ramadan. Lalu 15 hari ke belakang Ramadan yang sudah kita lalui, apa yang sudah kita kerjakan? Maka kita berhenti sejenak saat ini evaluasi muhasabah Ramadan awal sampai Ramadan 15 kemarin. Kita coba muhasabah, kita coba evaluasi bagaimana Ramadan kita yang sudah kita lalui 15 hari ini. Apa yang perlu kita evaluasi? Pertama, ayo kita cek tentang sholat kita. Evaluasi tentang sholat kita. Sesuatu yang menarik saya temukan beberapa hari yang lalu di Ramadan ini. Pertama, saya jumpai ada seorang kemudian saya nanya, "Nah, gimana tentang tarawihmu?" Kemudian ia jawab, "Aku enggak tarawih." "Lalu bagaimana dengan ibu bapak, adik-adikmu?" Ia pun jawab, "Sama, enggak tarawih." Ini kondisi real pertama bahwa ternyata ketika tarawih di masjid tidak ada, ternyata tarawih itu tidak pindah ke rumah semua muslim. Ada rumah muslim yang di dalamnya ada seorang ayah, ada seorang ibu, ada anak-anak, namun di situ tidak ada tarawih berjamaah. Bahkan nyaris tarawih masing-masing pun tidak dikerjakan. Ini kondisi real yang pertama terjadi. Artinya kenapa di rumah itu tidak bisa dijalankan tarawih bersama? Ternyata masalahnya yang pertama adalah ada seorang ayah yang tidak siap menjadi imam. Ini kondisi realnya, ada seorang ayah yang tidak siap menjadi imam. Ketika ia tidak bisa jadi imam untuk sholat buat istri dan anak-anaknya, maka keputusan akhirnya adalah sudah sholat masing-masing saja. Ketika sholat masing-masing itu pun ternyata sang ayah tidak sanggup memberikan contoh, sehingga sang ayah tidak sholat, akhirnya anak istri pun sama. Nah, ini kondisi real pertama yang sangat menyedihkan, bahwa tarawih yang seharusnya dinikmati berjamaah di masjid, ini tidak bisa kita jalankan, seharusnya pindah di rumah berjamaahnya. Namun ternyata Masya Allah. Dan ini baru satu yang kita temukan. Dan kita tidak tahu dari sekian banyak rumah-rumah kaum muslimin ini, apakah sholat berjamaah di rumah itu dijalankan atau tidak. Ini kita cek kembali, kita evaluasi kembali. Padahal sederhana para ayah. Seandainya hafalan kita, mohon maaf misalkan cuma 3 surat, Kulhu, Al-Falaq, Anas misalkan, ya sudah itu saja dibolak-balik.
Rakaat pertama pakai surat Al-Alaq misalkan, rakaat kedua Anas misalkan, silahkan, nggak apa-apa. Yang penting di dalam rumah itu usahakan maksimal ada sholat berjamaah. Hati-hati, 15 hari kita lalui, kemudian kita tidak bisa berjamaah sama sekali. Masya Allah, rugi. Justru ini kesempatan besar buat kita bisa berjamaah dengan anak, dengan istri di rumah kita. Ini mungkin yang perlu kita cek pertama. Dan evaluasi ini tujuannya adalah supaya kemarin yang kita tidak jamaah, ayo sisanya ini jamaah sampai akhir Ramadan. Nggak usah malu hafalan Quran kita seperti apa, yang penting bisa Al-Fatihah, kemudian ada surat pendek yang kita hafal. Seandainya tidak ada yang kita hafal sama sekali pun, ya sudah, tarawih imam boleh pegang Al-Quran. Yang penting ajak anak istri untuk jamaah tarawih di rumah. Itu tarawih. Dan yang kedua, Rasul sampaikan bahwa ketika di musim seperti ini ada wabah, ada corona, COVID-19, kita tidak bisa ke masjid misalkan, sholatlah di rumah. Nilainya sama seperti sholat berjamaah di masjid, dengan catatan kalau di masjid kita berjamaah, di rumah pun harus berjamaah. Kalau di masjid kita sholat awal waktu, di rumah pun harus awal waktu. Nah, dua catatan inilah yang harus kita perjuangkan di rumah kita hari ini. Sholatlah bersama istri dan anak-anak dengan cara berjamaah dan lakukan di awal waktu. Ya, kita cek sholat kita tentang hal itu. Yang kedua, coba evaluasi tentang Al-Quran kita. Kalau kita punya target dalam sehari 3 juz, maka ya di hari ini berarti sudah hatam 1 kali, berarti menuju yang kedua kali. Kalau target yang 5 juz, Masya Allah, berarti sudah hatam 2 kali hari ini. Kalau yang paling lemah model kita, misalkan niat targetnya 2 juz dalam sehari, berarti ya Alhamdulillah sudah hatam 1 kali, sedang memulai menuju hatam yang kedua. Lalu bagaimana dengan kita? Yang kita takutkan, Ramadan yang lalu kita tidak bisa hatam karena kita punya pekerjaan. Kita sibuk di kantor, sibuk kuliah, sibuk belajar. Dan ketika itu terjadi di tahun kemarin, kemudian dengan semua aktivitas kita, kesibukan kita, dengan dunia kerja, dengan dunia pendidikan kita tidak bisa hatam Al-Quran. Oke lah, mungkin masih punya catatan untuk dijadikan alasan. Tapi kalau hari ini, alasan apa kita di hadapan Allah? Kerja, ya dikurangi. Ke kampus juga libur, sekolah juga libur. Artinya begitu banyak waktu yang sangat luang untuk kita. Kemudian di waktu yang luang ini ternyata kita pun belum menghatamkan Quran. Lalu alasan di hadapan Allah apa? Maka cek kembali. Oke lah, nggak masalah. Oh, saya belum menghatam sekarang. Masih ada beberapa hari ke depan sampai akhir Ramadan. Jadikan waktu terbaik untuk menjadikan target hatam Al-Quran. Insya Allah, ini yang perlu kita lakukan. Ya, coba cek sholat kita. Yang kedua cek Al-Quran ketiga. Yang ketiga, mohon maaf, terakhir aja nih. Coba cek bagaimana waktu berbuka kita. Saya bersyukur pada Allah bahwa Ramadan kali ini setiap hari saya bisa buka bersama dengan istri, bisa buka bersama dengan anak-anak. Sebuah kenikmatan yang luar biasa yang belum pernah saya lakukan, saya nikmati Ramadan sebelumnya. Dan Ramadan kali ini luar biasa. Bisa kumpul istri, kumpul anak untuk buka bersama. Dan hati-hati, Rasulullah SAW sampaikan, ada 2 yang tidak ditolak oleh Allah. Dan salah satunya adalah doa ketika berbuka. Maka coba lihat, kalau tahun kemarin biasanya menjelang berbuka, kita sibuk di bundaran sana. Cari makanan, cari minuman, persiapan untuk berbuka. Nah sekarang bundarannya sepi. Ayo coba sekarang, waktu 30 menit menjelang berbuka, duduk bareng dengan istri, dengan anak-anak. Coba tilawah bareng, atau dzikir bareng, atau ngobrol bareng, santai, tapi semuanya untuk Allah.
Dan menjelang detik-detik untuk berbuka, itulah waktu terbaik untuk doa. Ayo para ayah, kita jadi pemimpin doa buat mereka, atau ganti sama istri, ganti anak-anak. Karena itu waktu istimewa yang jarang kita nikmati. Waktu istimewa itu di Ramadan sebelumnya. Karena semua sibuk, anak-anak kita sibuk cari makanan, kita sibuk dengan HP kita sibuk dengan pekerjaan kita. Sekarang ayo bismillah, duduk 30 menit menjelang berbuka dengan istri, dengan anak-anak. Ayo nak kita tilawah bareng, ayo mah kita zikir bareng. Ini waktu istimewa yang Allah siapkan. Seandainya waktu istimewa ini kita tidak maksimalkan, sayang di hadapan Allah. Semoga Ramadan ini menjadi Ramadan yang indah buat kita. Indah kita lalui hari ini, indah kita nikmati di esok hari, indah kita nikmati di surga kelak. Karena sungguh ada satu catatan besar buat orang yang berpuasa. Allah akan berikan pintu khusus, yaitu pintu royan, yang tidak akan masuk ke pintu itu kecuali orang-orang yang berpuasa. Dan pintu itu akan ditutup oleh Allah ketika orang yang berpuasa itu sudah masuk ke dalamnya. Semoga dunia ini dapat kita nikmati di kemuliaan taat di hadapan Allah, dan di akhirat kelak dengan puasa kita, kitalah yang dipilih sebagai orang yang pas untuk masuk dari pintu royan menuju surga yang penuh kenikmatan. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.